Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Oke, dan cerita ini masih tetap ditulis oleh Kalong. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau secara langsung, bisa banget kok di @cerita_setan. Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan ya di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Si Manis Gunung Cikuray bagian yang kedua. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang kipas-kipas, ada yang hanya duduk sambil memandang entah kemana. Jika dilihat dari pakaian dan gayanya, mereka persis seperti petani yang sedang istirahat setelah bekerja di ladang seharian. Kukucek-kucek mataku dengan harapan bahwa aku salah lihat. Kulihat lagi, mereka masih ada di situ. Ku tengok teman-temanku yang sedang bersiap untuk bergiliran menuruni turunan itu. Namun mereka terlihat biasa saja. Hanya Jessie yang kulihat agak sedikit ngeri. Tapi aku masih berpikir mungkin ngeri karena licinya medan. Walaupun kuperhatikan langkahnya tepat melangkahi bagian-bagian di mana kaki-kaki itu terjulur. Lubang yang cukup dalam yang berada di tengah-tengah membuat kami trek terpotong. Dengan jarak yang lumayan susah untuk dilompati. Sehingga kami harus berpegangan pada sesuatu dan berjalan menyamping untuk melewatinya. Satu persatu dari kami mengikuti Andri secara bergantian sampai tersisa Wilan, aku, dan Anam di belakang. Wilan pun mengikuti gerakan Andri. Hanya sayangnya dia pegang dahan yang berbeda dengan yang dipegang Andri dan yang lainnya. Dan itu bukan hanya dahan, melainkan lengan salah satu yang sedang duduk di situ. Ketika Wilan hendak melangkah dengan berpegangan pada itu, entah karena apa, tapi tiba-tiba saja dia jatuh, membuatku sedikit tercekat kaget namun kutahan teriakanku. Andri dan Denny membantu Wilan berdiri, sedang dahan putus yang dipegang Wilan dibuangnya begitu saja. Aku diam terperangah melihatnya. Ayo mbak, giliran mbak. Anam menyadarkanku. Aduh, permisi, cucu mau numpang lewat mbah, ucapku dalam hati. Aku berpegangan pada dahan yang beneran kulihat dahan, namun tetap saja harus melewati dia. Jadi ku coba melihat ke bawah agar mataku tidak bertemu pandang dengan dia. Matiin headlampnya, babi, ngerapat, teriak Andre tiba-tiba setelah sekitar setengah jam kami berjalan. Sontak kami pun semua berjajar merapatkan diri dan setengah bersandar pada undakan tanah yang ada di sebelah kanan kami. Dari kejauhan ada sesuatu yang menyerupai mata berwarna merah. Saat semakin dekat, Andre dengan setengah berbisik meminta kami mengeluarkan pisau atau garpu yang kami bawa. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba handphone Richard berbunyi. Aduh, siapa ini yang telepon? Ucap Richard dengan panik. Bahkan saking paniknya, dia sampai lupa cara mematikan HP-nya sendiri. Alhasil, hanya dibekap speakernya sampai telepon itu mati sendiri. Dengan terburu-buru dia mengeluarkan peralatan makan lipatnya. Namun bukannya pisau atau garpu, malah sendok yang dikeluarkannya. Setelah dirasa cukup kondusif, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil menahan tawa karena ulah Richard tadi. Turunan demi turunan kami lewati. Beberapa kali persimpangan pun kami lewati. Walaupun rasanya simpangan itu sama bentuknya, tapi tak terlalu kupikirkan, karena aku yakin Andri pasti lebih paham. Andri sebagai guide kami perlahan tapi pasti merasa kelelahan dan merasa kalau ranselnya semakin berat. Akhirnya di sebuah persimpangan yang bentuknya hampir mirip saat kami melihat mata tadi, Andri meminta untuk berhenti sebentar. Di bagian yang tanahnya agak lebar, Andri terlentang dengan menggunakan carrier sebagai penumpu punggungnya. Kulihat dia berbicara dengan Richard dan Denny, namun aku tak mendengar apa yang dibicarakan mereka. Sedang yang lain bersandar pada tanah yang seperti dinding dengan alang-alang di atasnya. Jalur ini masih merupakan jalur turunan. Jalan setapak, di sebelah kanan adalah tanah padat seperti dinding setinggi 1 meteran dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya. Sedangkan sebelah kiri bisa dikatakan jurang jika menurut kalian itu jurang. Namun yang jelas jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah di bawah kami itu sekitar 10-15 meter. Dan sepertinya itu bekas tanah pertanian yang dipakai warga karena banyak sayuran mati berserakan di bawahnya.
agak turun sedikit dari tempat kami bersandar. Yang menjadi tempat Andri duduk merupakan pertigaan buntu, tanah yang agak lebar di sebelah kiri, dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarah ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda berwarna biru. "Bentar ya, jalan gua kayaknya disilang-silang," kata Andre. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andre sambil bersandar. Sekalian istirahat, ku dengar Oki, Anam, dan Pei berbicara. Namun aku tak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Di bagian yang agak bawah, kulihat Richard yang sedang menarik tas Jessie dan setengah menariknya untuk berdiri tepat di tengah pertigaan. Tepat di mana sekarang Andri sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak tahu. Sambil menunggu, aku melihat ke sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tak mengikutiku karena tak lagi ku dengar tangisan atau rengekannya. Ternyata dia sedang berjongkok di atas kami. Ku buang pandanganku ke arah lain. Kulihat Andri, Richard, dan Jessie yang berdiri bersebelahan. Di depan mereka ada dua orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Yang satu lagi sedang memegang bakul dengan gemblokan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempatku melihat, mereka seperti sedang berbicara dengan kedua ibu ini. Oh, dia nanya jalan kali, batinku. Terbukti selang beberapa detik, Andri memberikan instruksi. "Ayo jalan." Ibu-ibu itu pun seperti hendak berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu pada lewat mana ya? Rasanya gua kagak miringin badan, batinku. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini hanya jalan setapak. Yang sebelah kirinya jurang atau lubang dalam. Jadi jika dua orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Sedang aku tak merasa pernah memiringkan badanku, dan pertigaan itu, pertigaan buntu. Jadi tak mungkin juga kedua ibu itu ke sana. Ah, sudahlah. Aku tak ingin ambil pusing lagi. Ku kembalikan fokusku ke jalan setapak agar dapat mengimbangi langkah teman-temanku. Sepertinya Andri sudah mendapatkan kembali fokusnya. Karena perjalanan kami menjadi lebih cepat dari sebelumnya, bahkan sampai ada jarak yang lumayan jauh antara kami. "Tunggu, tunggu!" teriak Denny di belakangku. "Berhenti dulu, ngerapat, ngerapat. Tunggu yang lain," ujar Andri. Di bagian depan ada Andri, Jessie, Richard, Wilan, Paras, dan aku. Di belakang agak jauh dari tempatku berdiri ada Anam, Oki, Pei, dan Denny. "Kenapa, Den?" tanya Pei. "Headlampnya mati. Gua kagak kelihatan jalan." "Coba lihat," ujar P memberikan senter pada Denny dan membuka tempat baterai headlampnya Denny, mencoba mengganti baterainya. Saat P sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat, tak hanya sekali didengarnya. Bulu kuduk Oki meremang dan membuatnya ingin buru-buru pergi. "Den, senterin dong." Pei tak sengaja menjatuhkan baterainya. Pei membungkuk untuk mencarinya. Namun saat kepalanya tepat di antara dua kakinya, dilihatnya kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. "Ayo lanjut, buruan!" Pei setengah mendesak untuk lanjut beranjak dari situ. Di saat yang bersamaan dengan kejadian itu, aku yang sedang menunggu mereka melihat-lihat ke sekelilingku. Pandanganku berhenti saat sinar headlampku melihat ada seorang bapak-bapak. Bapak itu menggunakan baju kemeja putih yang dikancingan sampai ke kerah. Rambutnya yang berwarna hitam dan abu-abu itu disisir rapi ke belakang. Dan dia memegang sepeda ontel di sebelah kanannya. Dia tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padanya. "Mas, kita Al-Fatihah yuk," ujar Oki pada Ana mengalihkan perhatianku. Tak lama Andre meminta kami untuk melanjutkan berjalan lagi. Sambil berjalan pikiranku terus saja melayang ke bapak yang baru saja kutemui. Bapak-bapak di kebun kopi, bawa sepeda ontel, gak bawa senter. Keren juga, batinku. Entah itu beneran bapak-bapak atau itu sama seperti mereka yang duduk di turunan sebelumnya. Ah, sudahlah, tak kepusingan lagi. Toh sudah lewat ini kebun kopi yang lebih mirip hutan itu. Dan sudah terlihat perumahan penduduk. "Weh, Han!" ucap Richard kaget karena Jessie tiba-tiba saja menjadi lemas. Kulihat Jessie sudah membuang tongkatnya. Dia membuangnya di tempat di mana dia mengambilnya. Kulihat sekitarnya tak jauh dari tempat itu. Ada beberapa makam. Sepertinya makam keluarga milik penduduk setempat.
Jessie dipapah Richard selama sisa perjalanan itu, yang untungnya sudah tidak jauh lagi. Jam 10 lebih sedikit kami sampai di tempat emak dan abah lagi. Emak dan abah yang melihat kondisi Jessie meminta kami untuk membawa Jessie ke bagian dalam warung. Yang baru kami tahu ternyata disitulah emak dan abah biasa tidur. Abah menggelar tikar dan menaruh bantal agar Jessie bisa tidur. Emak mengambilkan selimut untuk menyelimuti Jessie. Richard memijat kaki Jessie sambil menanyakan kondisi pujaan hatinya itu. Tiba-tiba aku teringat sabut tangan yang selama ini kubawa. Sabut tangan itu, sabut tangan yang diberikan oleh abang angkatku. Sabut tangan hitam dengan bordiran namaku dan berbordirkan berbagai asmaul husna. Sabut tangan yang selalu kubawa setiap kali aku berpergian jauh. Ku ambil sabut tangan itu dan menaruhnya di bawah bantal Jessie. Jaga-jaga aja, takut ada yang lain yang kececer, ucapku pada Jessie. Jessie tersenyum sambil menunjuk arahku. Udah pergi, kataku. Sepertinya Jessie melihat saat si manis ini memelukku dan tiba-tiba menghilang. Tapi aku tak yakin, sementara Richard sedang berbicara dengan emak. Abah melihatku dengan senyum yang tak kupahami dan beranjak keluar. Saat itu baru kutanya ke Jessie. Dia juga melihat si manis sepanjang jalan, tapi tak bisa mendekat padaku. Menurut Jessie, ada beberapa kali dia mencoba untuk masuk, namun dihalangi MP. Itulah sebabnya mukaku selalu berubah tiba-tiba menjadi merah. Jessie sendiri ternyata tidak melihat si MP. Dia hanya tahu kalau itu si MP, berdasarkan beberapa kejadian yang pernah kami alami. Jadi dia hanya mengamati mukaku dan gaya bicaraku. Cuma saat dia bilang si cantik memelukku saja, sudah cukup meninggalkan pertanyaan di kepalaku. Kenapa jadi peka begini ini anak? Kami menceritakan tentang pendakian kami pada Abah. Sampai akhirnya malam pun semakin larut. Satu persatu teman-temanku akhirnya beristirahat. Emak pun pamit untuk tidur. Richard masih menemani Jessie dan aku masih asik ngobrol dengan Abah. Abah bilang padaku, rombongan kalian disayang sama yang di atas. Jarang ada pendaki yang bisa lihat. Sejenis macan tapi bermata tiga. Saya lupa sih Abah nyebutnya apa. Jadi ternyata mata merah yang kami kira itu babi hutan ternyata bukanlah babi hutan. Dan anehnya hanya beberapa orang dari kami yang melihat kalau matanya itu ada 3. Yang lain melihatnya tetap 2. Memangnya itu apa bah? Tanyaku. Di sini itu dipercaya sebagai leluhur yang ada di atas gunung. Dan gak semua orang bisa ngelihat itu. Berarti kalian disayang sama mereka. Cuma ada satu yang mereka gak suka. Jelasnya. Siapa bah? Tanyaku. Namun Abah tak mau menjawab pertanyaanku. Beliau malah mengalihkan pertanyaanku. Berapa banyak salam yang kamu ucapin? Tanyanya. Maksudnya bah? Tanyaku tak mengerti. Kamu pas nyampe di sini permisinya sama siapa aja? Ngucap salamnya ke siapa aja selain ke Prabu? Tanyanya. Jujur aja aku sedikit terkejut Abah bertanya seperti itu. Dari mana dia tahu? Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Papak, dan wali Allah lainnya yang ada di Garut bah. Memang saat tiba di Garut, saat berjalan ke pom bensin, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan salam dan mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka, seperti yang selalu diajarkan oleh almarhum Papa. Kenapa bisa sampai mikir ke sana? Diajarkan Papa saya, bah. Papa dulu pernah bilang, setiap wilayah pasti ada yang menjaganya, jadi hal yang pertama harus dikolonuunin ya yang jaga wilayah. Makanya sekarang jadi kebiasaan, bah. Pantes disayang, kata Abah sambil ketawa lepas. Obrolan kami terhenti saat emak memanggil Abah untuk istirahat. Akhirnya aku pun kembali ke tempat teman-temanku tidur. Mentari sudah hampir sampai di tempat teratas saat ku buka mata ini. 10.45 pagi. Ingin rasanya ku pejamkan mata ini lagi. Hanya saja aku malu pada kokok ayamnya Abah yang sedang asik mematuk tanah di halaman. Akhirnya ku paksakan untuk duduk. Kulihat teman-temanku sudah pada asik di warung. Dengan mata masih meremelek, ku hampiri mereka. Neng, kopina hiji. Ucapku pada Jessie yang sedang membantu emak menggoreng tempe dan sudah terlihat lebih baik. Minum air dulu sono, langsung kopi, kata Jessie. Aku hanya menjulurkan tanganku sambil meringkuk di bagian depan pintu warung. Han, ambilin dulu itu air putih, ujar Richard. Emang nih, Mas Anam, bukannya diambilin air dulu itu, oper Richard ke Anam, tapi akhirnya P yang memberikan botol air padaku. Sayang kan teman-temanku padaku, hahaha.
Kopi dan gorengan sudah siap disantap, dan barang-barang pun sudah kami rapikan. Kami sudah siap untuk pulang ke Jakarta. Saat yang lain sibuk foto-foto, aku, Jessie, Richard, Paras ada di warung masih asik ngobrol dengan emak. Emak bilang pada kami kalau jarang sekali Abah mau ngobrol dengan rombongan pendaki. Apalagi sampai ketawa ngakak dan bergadang seperti semalam. Emak pun bilang kalau rombongan kami itu disayang. Hanya saja ada satu yang tidak disukai oleh mereka yang di atas. Ketika kami tanya siapa orangnya, emak langsung menunjuk salah satu dari teman kami. Tak perlulah aku sebutkan siapa, cukup kami yang tahu dan cukup dengan kata, untunglah bukan gue di dalam hati. Kulihat Abah jalan mendekat ke arah warung. Ngopi tabah? Tanyaku. Teh manis anget aja neng, ujar Abah. Kulirik Jessie. Neng, teh manisnya ayan tuh, sambil cengar-cengir. Jessie melayangkan tinju seolah ingin memukulku. Tapi dibikin kayaknya juga teh manis untuk Abah. Bah, memangnya di atas ada kuburan ya bah? Tanyaku pada Abah. Iya, ada neng, jawab Abah. Oh, pantesan. Emang kenapa bu? Tanya Jessie. Semalam Mas Anam ngelindur. Ya saya bangunin, takut ada apa-apa. Gak lama Mas Anam saya bangunin, si Wilan juga ngelindur. Tapi tangannya kayak orang main pencak silat. Mas Anam sama Mas Wilan kenapa bu? Si Mas Anam ngimpi di atas ada 5 kuburan berjejer. Terus dia baca doa kayak orang lagi ziarah aja. Kalau si Wilan kayak tahu dah, cuma gue bangunin doang, males nanya-nanya. Lanjutku dan akhirnya dengan cengiran kuda. Iya, di atas ada kuburan neng, tapi misah-misah, gak berjejer 5. Di deket pos berapa itu ada makam sama istri. Di pos lainnya sama di puncak itu juga ada, lanjut Abah. Apa jangan-jangan itu kakek nenek yang ada di mimpi gue ya? Batinku saat Abah bilang ada makam suami istri di atas sana. Ah, tapi ya sudahlah. Yang perlu ku ingat hanya pesan dari mereka saja. Pesan yang diberikan dalam canda dan tawa singkat di mimpiku. Tentang siapa dan apa mereka tak jadi masalah untukku. Ah, sama itu bah. Emang di atas ada air terjun bah? Tanyaku lagi. Namun kali ini Abah hanya tersenyum saja dan berjalan menjauh dari warung tanpa menjawab pertanyaanku. Air terjun apaan bu? Tanya Jessie saat kami berpandangan, bingung dengan arti senyum Abah. Di salah satu slide yang dikasih lihat itu cewek, ada air terjunnya, kataku yang hanya bisa memandang keluar halaman. Akhirnya pick up yang menjemput kami untuk ke terminal pun datang. Tiba waktunya kami untuk pulang ke Jakarta dan berpamitan dengan Abah dan emak. Ah, betapa besar rasa terima kasihku pada emak dan Abah atas semua keramahan dan perhatian mereka selama kami di sini. Beberapa hari kemudian setelah pulang, kami kumpul kembali di tempat Anam dan Pei. Di situ salah seorang temanku yang tidak ikut pendakian juga datang. Oki menunjukkan sebuah foto padaku. Ini bukan yang Mbak Ni lihat? Ih, iya mas. Aku agak sedikit terkejut Oki bisa punya foto itu. Kami pun menceritakan kembali cerita kejadian itu. Suara menangis yang kami semua dengar kecuali Oki, slide-slide yang ditunjukkan si manis, termasuk kepanikan Richard saat HP-nya tiba-tiba nyala. Saat Andri bilang kalau jalurnya kayak disilang-silang, di situ aku melihat Richard menarik tas Jessie. Ternyata kata Richard dia lihat anak kecil yang sedang menarik-narik tongkat Jessie untuk mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, Pei bertemu dengan 2 orang pendaki yang nyasar. Posisi dia waktu itu memang yang paling belakang. Saat ingin diajak untuk turun bareng, pendaki itu diam saja dan terus jalan. Sedangkan 2 orang ibu-ibu itu yang melihat bukan cuma aku. Hanya saja versi penglihatan kami berbeda. Aku dan Oki melihatnya seperti ibu-ibu petani seperti yang kami lihat saat berangkat. Jessie melihatnya salah satu dari ibu-ibu itu berwajah berantakan, sedang Anam hanya melihat siluet. Lalu yang pada trek berakar, yang kulihat seperti petani yang sedang istirahat, Jessie hanya melihat potongan kaki dan tangan. Sedangkan kenapa Richard tiba-tiba melempar lakban saat menambal tenda, itu karena dia melihat 2 pohon yang ada di situ berubah menjadi gapura. Kami menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir, termasuk tentang sapu tangan yang kutaruh di bawah bantal Jessie. Kenapa ya bisa sampai kayak gitu? Tanya Anam. Ya semua itu gara-gara ada yang bawa jimat, kata temanku itu. Maksudnya gimana mas? Tanya Anam lagi. Ya itu Mbak Nei bawa apa? Tanyanya padaku. Sapu tangan, jawabku bingung. Lah iya, itu sapu tangannya jimatnya, ujarnya membuatku tak percaya. Hah? Nggak salah mas.
Saya nggak pernah anggap itu sebagai jimat loh, cuma sapu tangan biasa. Lah, itu kan Mbak Nia yang beranggapan, tapi kan berbeda dengan mereka yang halus, ujar temanku itu. Teman-temanku yang lain masih bercerita tentang kejadian di Cikuray, tapi aku malah jadi kepikiran dengan ucapan temanku itu. Jujurnya malah agak tersinggung sih karenanya. Bukan gimana-gimana, ya mungkin memang untuk sebagian orang itu terlihat seperti jimat. Tapi aku sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai jimat. Aku hanya menganggap itu hanya sebuah sapu tangan yang bersulamkan namaku dan yang berhiaskan Asmaul Husna di sudut-sudutnya. Lagian jika dikatakan kesialan ini atau mereka tidak suka karena sapu tangan yang aku bawa, apakah mungkin mereka akan bercanda denganku di mimpiku dan si bapak bersepeda ontel itu akan tersenyum manis kepadaku? Dan lagi, sejak kapan Asmaul Husna dapat membawa kesialan seperti ini? Ah, sudahlah, kuserahkan pada kalian saja ya para pembaca. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah cerita yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Di sini Michan cuma mau himbau ya gengs. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap hati-hati. Dan harus tetap waspada. Dan juga harus tetap ucap salam kemanapun kalian datang. Karena di semua tempat itu pasti ada penunggunya. Oke gengs. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini dari awal. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih, coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan apabila di cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun kejadian yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.